Melintasi 25 kabupaten kota dan 7 provinsi ada di Sumatera dan juga Kalimantan. Berikut kita simak bersama sejumlah fakta mengenai gerhana matahari cincin. Selain 25 kabupaten dan kota di Sumatera dan Kalimantan, Pulau Jawa juga menjadi salah satu tempat yang akan dilewati oleh gerhana matahari cincin, dan tepatnya juga kita akan melihat pantauannya di Surabaya, Jawa Timur. Sudah ada Fatma Ayu di sana. Fatma, apakah gerhana matahari sebagian ini akan melintasi kota Surabaya dan apakah akan bisa terlihat? Ya, Maria dan juga pemirsa, perlu kami informasikan bahwa di Jawa Timur, utamanya di kota Surabaya ini, nantinya diprediksi bahwa gerhana matahari cincin ini akan terlihat sebagian di Pulau Jawa. Dan inilah yang akan dipantau oleh pihak Masjid Al-Akbar Surabaya dan juga PFNU Jawa Timur, di mana sudah disiapkan begitu 9 teleskop untuk memantau jalannya atau memantau gerhana matahari cincin yang sebagian terlihat di Pulau Jawa. Dan memang 9 teleskop ini dipersiapkan karena berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya seperti pengamatan gerhana bulan atau gerhana matahari yang terjadi pada 2016 lalu. Teleskop yang disediakan ini hanya 1 teleskop saja. Namun pada tahun ini, yakni tepatnya 26 Desember 2019, pihak Masjid Al-Akbar Surabaya dan juga LFNU Jawa Timur ini menyediakan 9 teleskop untuk mengajak masyarakat juga turut untuk melihat fenomena alam gerhana matahari cincin yang nantinya mungkin akan terlihat di kota Surabaya atau juga di daerah Jawa Timur. Nah, di sebelah saya ini sudah ada para pengunjung dan juga para warga, utamanya warga Surabaya dan juga sekitarnya, untuk ikut melihat dan juga menyaksikan fenomena gerhana matahari cincin yang terjadi di Jawa Timur. Saya tanya-tanya dengan salah satu pengunjung yang ada di Masjid Al-Akbar ini. Selamat siang, Mbak. Siang. Iya, kok bisa tahu ini informasinya gerhana matahari cincin ini dari mana? Dari sosmed, Mbak. Ya. Dari sosmed. Terus kenapa kok bisa tertarik ke Masjid Al-Akbar Surabaya ini, Mbak? Pengen ngeliat langsung yang jelas ya. Dengan ngeliat langsung sinarnya gerhana matahari ini. Pengen lihat langsung. Nah, ini udah nyoba teleskop yang disediakan oleh pihak panitia belum? Udah lihat tadi, keliling semua udah lihat satu-satu. Ada 9 semuanya dicoba? Iya. Gimana, apa yang dilihat ini dari teleskop? Ngelihat bener-bener ngelihat sinarnya yang merah-merah itu, gerhana matahari itu. Juga dipandu sama pihak panitia apa enggak? Iya, dipandu, Bah. Terus gimana, ini rencananya akan terus lihat atau ada rencana selanjutnya gitu, Mbak? Ingin lihat-lihat terus, apa foto-foto juga? Iya, tentunya sama foto-foto ya. Oke, selamat menyaksikan juga ya, Mbak, menikmati. Nah, pemirsa, selain ini juga para pengunjung ini hadir untuk menyaksikan gerhana matahari cincin di Surabaya. Ini yang menarik adalah bahwa bisa dilihat 9 teleskop ini berdiri di atas podium dengan karpet hijau,
di mana ukurannya ini 9 kali 11 meter yang menandakan jika dikalikan ini 99 meter. Jadi ini yang unik adalah angka yang disediakan ini memang sengaja dipersiapkan begitu, yakni 9 teleskop, 99 ukuran podium begitu, dan juga nantinya di dalam masjid juga para pengunjung atau nanti jamaah juga bisa melihat secara langsung melalui proyektor, yakni tayangan yang dari teleskop untuk melihat gerhana matahari cincin dan juga yang dari Surabaya dan juga dari Tapanuli, Sumatera Utara. Nah, ini memang setelah tadi kita tanya-tanya dengan para masyarakat atau juga para warga ini di sini, tidak hanya datang dari Surabaya, namun mereka datang dari daerah di sekitar Jawa Timur. Ada yang dari Pamekasan, ada yang dari Tuban, Malang, Nganjuk. Nah, seperti di sebelah saya saat ini. Halo Mas, namanya siapa Mas? Ya, saya Avandi. Mas Avandi, dari mana Mas asalnya? Dari Nganjuk. Nganjuk, terus bisa datang ke Surabaya. Ini dalam rangka apa? Atau khusus untuk menonton gerhana matahari cincin ini? Kebetulan ada saudara di Surabaya, kita main, terus pas momennya pas ada gerhana cincin ini. Wah, jadi ikut aja ke Masjid Akbar Surabaya. Tahu informasinya ini dari mana Mas? Saya dari share WA Group. Jadi teman-teman yang antusias di astronomi, meng-share informasi bahwa di Masjid Akbar salah satu spot untuk melihat gerhana matahari cincin, meskipun di Surabaya nggak penuh ya mungkin ya, karena sebagian. Tapi saya tertarik untuk di sini karena disediakan banyak teleskop, ini ada 9 teleskop. Udah ngapain aja Mas sejak pagi tadi? Tadi pagi jalan-jalan Surabaya, terus baru ke sini coba lihat teleskop, lihat mataharinya. Belum gerhana, tapi udah ada ini. Nah, setelah mengamati dari teleskop itu sendiri, apa yang dilihat dari Mas Effendi sendiri? Masih matahari aja sih, masih matahari citranya. Kalau yang ini pakai filter yang putih, jadi masih kelihatan putih aja. Jadi masih ya matahari aja, belum nampak. Tapi ini pengalaman pertama atau gimana nih? Sudah beberapa kali sih. Beberapa kali. Yang kemarin ada gerhana matahari total. Saya ada di Malang waktu itu, lihat juga gerhana matahari total. Ya, jadi ini pengalaman yang luar biasa, maka dari itu selalu ingin melihat begitu ya melalui teleskop fenomena alam ini. Baik, Selamat melanjutkan kembali Mas Avani. Nah, itu tadi salah satu warga dari luar kota yang sengaja datang ke kota Surabaya untuk jalan-jalan sekaligus untuk melihat fenomena alam gerhana matahari cincin yang nantinya diprediksi akan terlihat di kota Surabaya ini sebagian saja. Nah, perlu kami informasikan pula bahwa ada info dari pihak LFNU Jatim bahwa nantinya diprediksi bahwa gerhana matahari cincin ini nantinya akan terlihat di kota Surabaya pada pukul 11:03 waktu Indonesia Barat, dan nantinya puncaknya akan bisa diamati pada pukul 12:55 atau 54 waktu Indonesia Barat, dan nantinya akan berakhir pada pukul 14:34 waktu Indonesia Barat. Dan memang persiapan dari panitia ini begitu luar biasa. Sejak kemarin podium ini sudah didirikan untuk mengamati gerhana matahari cincin yang nantinya akan ada di Surabaya. Dan pada pukul 6:30, sekitar pada pukul 6:30 pagi tadi, teleskop ini sudah dipasang sedemikian rupa untuk dipersiapkan nantinya menyambut para masyarakat dan juga warga Jawa Timur, utamanya kota Surabaya, untuk menonton langsung atau melihat langsung, memantau adanya gerhana matahari cincin yang nantinya diprediksi akan terlihat sebagian di kota Surabaya. Untuk mengetahui informasinya lebih lanjut lagi, di sebelah saya ini ada Pak Samsul Ma'arif selaku Wakil Ketua LFNU Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Siang. Selamat pagi menjelang siang begitu ya. Pak, ini rangkaian kegiatan dari pemantauan gerhana matahari cincin yang ada di kota Surabaya ini seperti apa Pak di Masjid Al-Akbar Surabaya? Kalau di Masjid Al-Akbar kerjasama dengan Lembaga Falakiyah PWNU Jawa Timur, kemarin kita koordinasi melaksanakan pengamatan bersama atau nobar bersama masyarakat khalayak umum dalam rangka edukasi. Mengapa? Karena sekarang masih musim liburan sehingga anak-anak
Dikarenakan masa-masa sekolah sudah libur, kita adakan pengamatan bersama di Masjid Akbar dalam rangka gerhana matahari parsial atau sebagian yang terjadi di Surabaya yang nantinya tepat jam 11:03 menurut versi hisab perhitungan ilmu falak bahwasanya matahari akan sedikit tertutupi mulai jam 11:03, kemudian puncaknya jam 12:55 dan berakhir jam 14:34 WIB dengan lebar gerhana sekitar 73,8%, seperti itu. Kemudian persiapan kami di sini sejak pagi tadi kami siapkan 9 teleskop untuk mengamati bersama. Meskipun matahari itu sudah kelihatan cahaya yang besar, tapi kita coba dengan pengamatan pakai teleskop masing-masing ada 9 ini, kita lindungi pakai filter matahari sehingga cahaya matahari yang tersinari langsung ke mata para pengamat ini terlindungi, seperti itu mungkin. Terima kasih Pak Samsul Arief, nanti akan kita amati bersama-sama bagaimana fenomena gerhana matahari cincin ini nantinya terjadi. Dan pemirsa, perlu kami informasikan bahwa di Masjid Al-Akbar Surabaya juga menyediakan 99 kacamata gerhana yang dibagikan oleh seluruh masyarakat Jawa Timur dan utamanya kota Surabaya. Sementara kami kembalikan ke studio, Maria. Iya, Fatma, boleh tanya sedikit kembali. Jadi kalau untuk di Surabaya sendiri nanti tepatnya gerhana matahari cincin ini akan melintas pada pukul berapa? Dan mengingat di sana akan ada nobar ya dari jam 10 sampai jam 14 waktu Indonesia Barat. Akan ada apa lagi yang dilakukan? Apakah nanti juga akan ada sholat bersama di Masjid Agung? Iya, perlu kami informasikan pula bahwa pertanyaan pertama, kapan ini terjadinya? Awalnya ini pada pukul 11:03 waktu Indonesia Barat dan puncaknya ini bisa dilihat pada pukul 12:54 atau 55 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada pukul 14:34 waktu Indonesia Barat. Dan untuk rangkaian acara yang ada di Masjid Al-Akbar Surabaya ini sendiri, ini adalah selain nobar atau nonton bareng pemantauan dari gerhana matahari cincin, tapi juga ada sholat gerhana yang nantinya juga akan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nantinya akan ikut dalam sholat gerhana yang dilaksanakan pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Dan menurut informasi yang kami terima bahwa Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur ini nantinya juga akan ikut untuk memantau juga melihat adanya gerhana matahari cincin pada pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Dan juga di dalam sudah disediakan proyektor besar untuk dari teleskop itu sendiri nantinya akan dihubungkan dengan proyektor untuk melihat fenomena gerhana matahari cincin yang ada di Surabaya. Maria. Baik, Fatma Ayu, terima kasih untuk informasinya langsung dari Surabaya, pemirsa. Dan berikut kita akan tampilkan ada update sementara dari BMKG mengenai fenomena gerhana matahari cincin ini yang terjadi di fase awal sementara, yakni beberapa wilayah yang mataharinya sudah tertutup. Kita akan lihat bersama, tepatnya di Batam dan juga Banda Aceh. Ya, fenomena alam gerhana matahari cincin memang akan melewati beberapa wilayah di Indonesia dan ini fase pertamanya kita sudah bisa melihat di Batam dan juga Aceh. Karena memang gerhana matahari cincin atau GMC ini terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi berada tepat segaris. Ketika itu piringan bulan yang teramati dari bumi lebih kecil dibandingkan dengan piringan matahari. Oleh karenanya saat puncak gerhana matahari akan tampak seperti cincin, yakni gelap di sebagian tengahnya dan terang di bagian pinggirnya. Mengingat matahari sudah tertutup di Banda Aceh, kita akan segera bergabung kembali bersama Aris Setia yang sudah berada di Aceh, tepatnya di Semelu di sana. Aris, apakah sudah terlihat terjadinya fenomena atau fase awal dari gerhana matahari sebagian ini? Ya, Maria, memang sesuai dengan informasi yang diterima kami dan juga yang dihimbau dari Kemenak Kanwil Provinsi Aceh. Dalam hal ini memang gerhana cincin matahari yang memang muncul di dua tempat
di Simelu, Provinsi Aceh dan juga Aceh Singkil ini memang di Simelu sendiri sesuai dengan informasi kemunculan gerhana cincin matahari ini dimulai pada pukul 10:07 dan itu artinya memang saat ini pukul 10:47 itu memang sudah terlihat sejumlah bagian dari gerhana cincin matahari ini, namun puncak dari gerhana cincin matahari sendiri baru akan tampak di Simelu ini sekitar pukul 11:55 dan juga nanti akan puncaknya sendiri akan berakhir pada 11:56. Dan itu artinya memang kemunculan dari gerhana cincin matahari ini memang tidak akan berlangsung lama, sekitar 2 menit kemunculannya, dan secara keseluruhan memang gerhana cincin matahari ini akan berakhir di 2 lokasi, yaitu di Simelu dan juga Aceh Singkil ini sekitar pukul 12:54. Dan kami ingin meralat sedikit, memang tadi di 12:54 maksud kami adalah akhir dari kemunculan gerhana cincin matahari di Simelu. Dan sementara itu di Aceh Singkil sendiri, gerhana cincin matahari ini akan mulai muncul, mulai tampak begitu lewat 10:10 dan kemudian puncaknya sendiri akan terjadi pada pukul 12:00 dan akan berakhir 12:01. Dan secara keseluruhan gerhana cincin matahari ini akan berakhir di Aceh Singkil pada pukul 13:59. Dan sampai dengan saat ini memang proses observasi masih terus berlangsung yang bertempat di Masjid Baitur Rahma, Sinabang, dari Simelu, Provinsi Aceh ini. Dan Kemenak Kanwil Aceh menyediakan 10 teleskop untuk mengamati fenomena kemunculan gerhana cincin matahari ini dan membagikan 500 kacamata dengan filter ND5 kepada sejumlah masyarakat yang tertarik atau memiliki keinginan tinggi untuk melihat bagaimana fenomena gerhana cincin matahari ini muncul di Provinsi Aceh. Maria. Iya, Aris, mengingat ini fenomena yang pertama kali terjadi di Aceh, selain tadi sudah disiapkan sejumlah kacamata dan lain sebagainya, bagaimana saat ini Anda bisa gambarkan antusiasme warga yang sudah mulai melihat fase awal dari gerhana matahari cincin ini? Ya, antusiasme masyarakat yang saat ini berada di Masjid Baitur Rahma, Sinabang, Simelu, Provinsi Aceh memang sudah terlihat sejak pagi tadi, tepatnya sekitar pukul 8 mereka sudah terlihat memadati kawasan Masjid Baitur Rahma ini untuk melihat secara langsung bagaimana kemunculan dari fenomena yang bersejarah ini, gerhana cincin matahari. Memang di sini disediakan 10 teleskop dari Kementerian Agama Kanwil Aceh untuk mengamati langsung kehadiran kemunculan dari gerhana cincin matahari ini. Dan selain itu memang Kemenak juga menyediakan 500 buah kacamata dengan filter ND5 bagi masyarakat yang ingin tertarik melihat langsung penampakan dari gerhana cincin matahari ini. Dan tadi Kepala Kemenak Kanwil Aceh Muhammad Daud Pakeh memang menghimbau masyarakat untuk tidak melihat gerhana cincin matahari tanpa alat bantu, yakni kacamata dengan filter ND5, karena memang kemunculan dari gerhana cincin matahari ini dapat mengakibatkan efek buruk, ya, kerusakan indera mata begitu. Dan selain itu dia juga menghimbau kepada masyarakat khususnya di Aceh ini untuk menggelar sholat gerhana dan terus memperbanyak istighfar, karena memang kemunculan dari gerhana cincin matahari ini merupakan fenomena alam yang merupakan keagungan dan menunjukkan kebesaran dari Sang Pencipta semesta. Maria. Baik, Aris Setia, terima kasih untuk informasinya. Nanti kami akan update kembali dari Simelu Aceh, namun kita akan beralih ke Medan terlebih dahulu. Ada Dana Panggaribuan di sana. Dana, bagaimana dengan kondisi gerhana matahari sebagian di Medan? Apakah juga memang bisa terlihat di sana? Ya, kantong masing-masing atau di tas masing-masing supaya jangan nanti proses pembukaan kacamata berterbangan. Ya Maria, memang saat ini untuk rangkaian pengamatan gerhana matahari cincin di wilayah Medan, Sumatera Utara. Saat ini bisa Anda lihat di belakang saya, memang saat ini sudah ramai sekali warga yang hadir. Tadi sekitar pukul 10:10 waktu Indonesia Barat, warga yang hadir di sini sudah melakukan sholat sunnah gerhana matahari, di mana tadi diikuti seluruh masyarakat. Dan saat ini kita bisa menyaksikan bahwa para peserta yang hadir di sini sekitar 3.000 nanti akan bersama-sama mengamati fenomena gerhana matahari cincin. Dan saat ini masyarakat tengah diedukasi bagaimana cara menggunakan kacamata dari
Ya. kacamata pengamatan untuk gerhana ini. Bisa saya tunjukkan di sini seperti ini bentuknya, membuktikan bahwa Maria. bagian Bentuknya seperti ini. 99% sudah dibagi, Tadi ya, masyarakat kacamatanya. edukasi untuk cara Oke. membuka dan memasangkan filter Yang yang ada sudah. di dalam untuk bisa Yang mengamati belum gerhana mana? matahari nanti. Dan ini Yang belum, seperti ini ini masih ada ibunya. bentuknya. Dan nanti akan digunakan jangan oleh yang masyarakat ada, untuk Bu. Ada yang dipecahkan belum dapat? rekor muri di lapangan Mohon Pasca Bapak Ibu Sarjana yang belum Universitas dapat bisa Muhammadiyah berdiri Sumatera depan Utara. kita. Dan bisa saya sampaikan untuk sholat dan pengamatan hari ini Yang dilakukan belum untuk dapat. Ada yang sudah rusak? sebagai wujud pengabdian Bapak kepada Ibu, masyarakat jadi dan juga itu mengedukasi pasti warga rusak. mengenai Pasti rusak. fenomena dari gerhana matahari tadi. Dan nanti pengamatan sendiri akan dipimpin langsung oleh Kepala Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Arwin Zuli Rahmadi Butar-Butar, di mana saat ini Oke, sudah. tim sudah mulai untuk Sudah mengamati fenomena gerhana matahari cincin, di mana di sini sudah ada sekitar, untuk di bawah sendiri ada sekitar 6 teleskop yang digunakan, dan satu diantaranya adalah yang terbesar. Kamera tersebut merupakan kamera terbesar dengan ukuran 17 kali 55 meter. Dan di sebelah sana nanti kita akan menyaksikan di mana memang untuk fenomena gerhana matahari ini sendiri di wilayah Sumatera Utara berdasarkan data dari Stasiun Geofisika Deli Serdang. Untuk visibilitas gerhana matahari cincin sendiri di Kota Medan itu sekitar 93,2%. Dan ini kategorinya adalah gerhana matahari sebagian. Durasinya sendiri sekitar 3 menit 50 detik, ini untuk di wilayah Sumatera Utara. Nah, tadi pengamatan sudah dimulai sekitar pukul 10 lewat 10 waktu Indonesia Barat, di mana nanti puncak gerhana matahari cincin akan terjadi sekitar pukul 12 lewat 4 waktu Indonesia Barat. Dan berakhir pada pukul 14 lewat 3 waktu Indonesia Barat. Adapun 7 daerah di Sumatera Utara yang dilintasi gerhana matahari cincin sendiri adalah Kota Sibolga, Pandan, Tarutung, Padang Sidempuan, Sipirot, Gunung Tua, dan Sibuhuan. Sedangkan untuk kota-kota lainnya seperti di Kota Medan hanya akan dilintasi gerhana matahari sebagian. Nah, bisa saya informasikan bahwa gerhana matahari cincin ini sendiri merupakan fenomena di mana matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis yang sama, sehingga piringan bulan yang teramati lebih kecil dibandingkan dengan piringan dari matahari. Dan nantinya akan membentuk cincin, yaitu gelap di bagian tengahnya dan terang di bagian pinggir dari fenomena gerhana matahari cincin sendiri. Dan nanti kita akan menyaksikan kembali, menunggu seperti apa dimulainya masyarakat ini dapat mengamati fenomena gerhana matahari. Dan bisa saya informasikan juga bahwa memang untuk pengamatan sendiri sudah disediakan oleh OIF, ada sekitar 7 teleskop, satu berada di lantai 7 atau tepat berada di atas gedung atau di bagian atap dari gedung Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Dan saat ini kita masih menyaksikan warga sedang mencoba untuk menempelkan filternya agar nanti bersama-sama bisa melihat seperti apa fenomena gerhana matahari cincin yang ada di Sumatera Utara. Dan saat ini kita masih melihat warga masih serius sekali untuk membuka, merekatkan agar dapat digunakan nantinya kacamata pengamatan ini. Dan memang disediakan ada sekitar 3.000 kacamata untuk warga. Sehingga ini nanti akan diharapkan untuk memecahkan rekor muri. Salah satunya juga adalah untuk pembuatan kacamata gerhana terbanyak. Dan satu lagi adalah penggunaan satu kamera bola jarum yang terbesar di Indonesia. Dan diharapkan ini dapat memecahkan rekor muri untuk menyaksikan fenomena gerhana matahari cincin di wilayah Sumatera Utara. Maria. Dana Pangaribuan melaporkan langsung dari Medan, Sumatera Utara. Terima kasih.